Jadi secara singkatnya, IoTrade itu adalah sebuah platform yang bisa mentradingkan atau bisa mengelola atau bisa memanajemen modal yang kita punya di exchange tadi. Jadi kalau kita itu punya nabung itu kan kalau sekarang kan banyak sekali opsinya ya. Ada entah nabung emas, ada nabung kalau nabung duit di bank kan udah dari zaman dulu. Tapi kalau sekarang yang lagi tenar itu ada nabung emas, terus nabung kripto ini mungkin kalau orang-orang yang nggak update tentang digital mungkin kurang kurang betul paham ya. Nah, ketika sudah mempunyai exchange dan di situ sudah ada duitnya, sudah ada nih, ini duit nganggur nih. Saya daripada ditaruh di bank semua, di rekening semua, saya akan alokasikan sebagian untuk saya tabung di exchange. Sebenarnya kayak di exchange pun itu ada yang seperti deposito dan lain-lain, tapi itu akan sangat disayangkan karena itu returnnya atau rewardnya atau hasil yang didapatkan itu tidak sebanding atau jauh lebih kecil dari ketika kita trading. Nah, ketika mau ditradingkan itu kan membutuhkan yang namanya skill ya. Kalau kita mau berdagang, apalagi ini di kripto ya, di digital, kita kan harus mempunyai skill. Apa yang harus kita perdagangkan? Apa nih nanti yang mau saya perdagangkan? Dan bagaimana nih? Atau kapan nih saya harus membeli? Kapan saya harus menjual? Apakah ini harganya udah terlalu mahal? Apakah ini harga yang pas untuk saya membeli? Nah, itu kan harus mempunyai wawasan dan skill tentunya. Nah, makanya IoTrade ini hadir untuk uh, menjawab permasalahan itu. Jadi, kalau ada yang seperti tadi nih, bingung nih ya, mau trading, mau dagang di kripto, mau ngambil keuntungan di kripto, pengen punya pendapatan tambahan supaya bisa uh, selamat di krisis global seandainya itu nanti terjadi gitu kan. Artinya kita harus persiapan ya. Nah, inilah IoTrade itu datang untuk uh, mengatasi masalah itu gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena IoTrade ini itu sudah bisa berjalan secara otomatis. Artinya, ketika kita menggunakan IoTrade, itu kita itu sudah bisa apa namanya modalnya tuh. Uang yang kita simpan tadi di exchange itu sudah akan bekerja sendiri. Istilahnya kurang lebih seperti itu ya. Makanya di sini ada dijelaskan kalau IoTrade itu bekerja secara otomatis. Otomatisnya itu maksudnya seperti itu. Jadi kita tidak menyetorkan uangnya ke IoTrade, tapi IoTrade itu kita berikan izin untuk memanage atau memperdagangkan uang kripto atau USDT kita yang ada di exchange. Jadi seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang baru tahu ya tentang sistem seperti ini, mungkin banyak sekali yang di luaran sana yang mungkin kenalnya dengan aplikasi-aplikasi scam ya, itu biasanya kan dananya itu disetor ke perusahaan atau misalkan perusahaannya A ya kita depositnya di situ. Nah, IoTrade itu nggak seperti itu. Jadi IoTrade itu seperti asisten pribadi kita yang kita kasih izin hanya untuk nih aku ada modal sekian. Silahkan tolong kamu perdagangkan. Kamu harus perdagangkan 24 jam nonstop tanpa henti. Ketika harganya sekian kamu beli, ketika udah untung sekian kamu jual. Kurang lebih seperti itu ya, simpelnya seperti itu. Jadi untuk bahasa-bahasa di sini itu bahasa-bahasa teknis. Jadi kita pakai bahasa yang simpel saja ya. Jadi kalau teman-teman sudah aktivasi IoTrade, teman-teman sudah menggunakan IoTrade, secara tidak langsung teman-teman itu sudah mempunyai asisten pribadi. Asisten pribadi untuk apa? Untuk mengelola duit teman-teman itu yang ada di exchange. Gitu ya. Paham ya sampai di sini ya. Jadi gitu. Jadi asisten pribadi. Jadi di situ tuh tetap akan bekerja sesuai yang apa yang kita perintah. Seperti itu. Makanya di situ tuh ada yang namanya settingannya. Settingannya seperti apa? Wah, berat, susah juga dong. Ya enggak. Kan di sini kan sudah ditulis mudah dan efisien. Kan seperti itu. Jadi ya kita tinggal atur saja. Ini tolong nih, saya ada modal $1.000 nih. Ini bagi menjadi 20. Menjadi 20. Jadi ketika harganya sekian, kamu beli sekian. Ketika untung sekian, kamu jual. Udah kayak gitu terus. Jangan pernah istirahat. Itu sebelum saya perintah. Tuh. Nah, apa bisa istirahat, Mas? Bisa. IoTrade itu bisa kalau misalkan udah kamu istirahat dulu, tinggal di pause. Nah, jadi secara tidak secara ininya seperti itu ya. Analoginya seperti itu. Itu baik ini ada strategi, ada manajemen risiko, ada fitur time frame, uh, ada apa segala macam. Itu semua teknis. Nah, itu tidak perlu kita pusingkan. Yang penting di mana uang kita taruh dan bagaimana cara kerjanya. Yang ini seperti itu ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Gitu. Nah, terus poin pentingnya apa untuk tahu kalau ini IoTrade ini aman gitu. Ini IoTrade beneran trading enggak gitu kan. Jangan-jangan ini IoTrade hanya manipulasi aja kayak yang sudah-sudah. Jadi di situ seolah-olah itu profit sekian, seolah-olah itu di situ sudah apa sudah floating profit. Tapi ternyata nggak ada tuh. Ternyata itu hanya manipulasi market atau manipulasi platformnya, bukan manipulasi market di kripto ya. Tapi itu di platformnya dibikin seperti itu. Ya, teman-teman jangan perlu khawatir tentang itu. Itu sebenarnya untuk kita tahu sebuah platform itu beneran real trading apa enggak, itu sebenarnya sangat mudah teman-teman. Salah satu contoh pertama ya, tadi kita bisa tahu nih, yang pasti kan modalnya tadi ya, itu kan udah jadi nomor satu. Kemudian kita bisa melihat kok historinya, karena yang tadi saya bilang kan modalnya kita itu simpen di exchange pribadi kita masing-masing. Jadi misalkan saya menggunakan Binance, saya pakai IoTrade, maka apa yang ditampilkan di IoTrade atau history trade di IoTrade, di history trading di IoTrade itu juga harusnya itu ada di history trading di Binance kan seperti itu. Jadi kan karena IoTrade ini kan hanya sebuah tool atau sebuah istilahnya kita sebut asisten pribadi ya. Jadi dia punya laporan sendiri kan. Jadi IoTrade ketika saya sudah beli Bitcoin sekali ya gitu kan. Saya udah beli Bitcoin lagi nih, jadi 2 kali. Ini Bitcoinnya udah cuan, sudah target, udah saya jual. Nah semuanya itu kan IoTrade ini laporan. Laporannya di mana? Nah di IoTrade itu ya di history atau di bahasanya kalau disalah di IoTrade history ya. Nah, ya nanti coba cek deh di thread, di menu thread itu ada itu summary ya. Di summary itu ada tuh. Misalkan ini laporannya bos.
hari ini profit sekian, hari ini profit sekian. Ini rinciannya. Jadi itu profit sekian dari jual beli Bitcoin, dari jual beli ini, belinya di harga sekian, jualnya di harga sekian. Semuanya itu IoT sudah rekap karena dia sebagai asisten yang kita perintah untuk mengelola dana kita, pastinya kan dia harus punya catatan. Nah, kita sebagai apa? Sebagai pemilik modal, artinya kan kita nih, dari masing-masing ini kan bosnya kan gitu kan. Misalkan nanti si A ini pakai IO Trade kan berarti dia jadi bosnya kan. Nah, kita sebagai bosnya itu juga bisa melihat atau ngecek langsung, bener nggak nih beli di harga sekian, bener nggak nih beli Bitcoin, bener nggak ini Bitcoinnya naik sekian, bener nggak ini koin ini ternyata turun lagi floating. Nah, itu kan semuanya bisa dicek di history trade di akun exchange yang kita pakai seperti itu. Nah, itu artinya kalau terjadi seperti itu, ini kan benar-benar real trading kan, karena modalnya di akun exchange kita sendiri, historinya juga kita bisa lihat, dan yang pasti karena modalnya ada di exchange kita sendiri, maka kita juga bisa menarik atau ibaratnya kan dia asisten nih, misalkan wah udahlah saya nggak mau urusan lagi sama asisten, saya nggak mau bilang-bilang, langsung saya apa namanya, saya tarik semuanya dananya. Asisten itu akan tetap bekerja, IoTrade itu akan tetap bekerja meskipun sudah nggak ada dananya. Nah, IoTrade ini baru akan tahu ketika dia mau menjual, nah ternyata kok dananya sudah nggak ada. Nanti di situ dia akan dikasih keterangan valid gitu kan. Nah, secara analoginya seperti itu ya. Jadi kalau secara bahasa teknisnya, jadi meskipun nih si exchange-nya atau akun exchange kita itu sedang connect dengan IoTrade, sedang ditradingkan di IoTrade, toh kok kita kepepet nih mau ngambil semua, narik semua dana yang ada di exchange tanpa harus konfirmasi ke IoTrade, tanpa harus sell dulu yang di IoTrade, itu juga bisa gitu. Jadi kita di sini saya bilangnya bisa apa enggak, itu bisa. Jadi nggak perlu harus ini. Tapi kalau misalkan apakah itu harus begitu ya enggak. Kalau untuk efektifnya ya nanti ngobrol di grup ya gitu ya. Jadi gitu. Jadi seperti itu ya. Nah gitu. Karena kenapa? Karena hanya pemilik akun yang bisa narik di exchange. Jadi misalkan itu exchange-nya punya saya ya, hanya saya yang bisa narik modal atau menarik duit yang ada di situ. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk fitur-fiturnya gimana, Mak? Fitur-fitur IoTrade itu sebenarnya kalau secara bahasa teknis itu simple sih. Baik itu di situ ada apa namanya? Kan di situ di fiturnya ada follow master ya. Istilahnya ada yang full otomatis, ada bisa kita sedikit kasih sentuhan gitu. Customisasi di sini kalau saya bahasakan itu lebih simpelnya tuh sedikit kita kasih sentuhan supaya apa? Supaya saya punya kontrol penuh nih. Jadi kan tadi duit sudah ada di exchange pribadi. Nah, sekarang perintah misalkan saya ingin beli Bitcoin di harga sekian. Saya inginnya nih turun sekian baru beli lagi nih. Saya maunya jual ketika sudah untung sekian persen nih. Nah, itu itu istilahnya kalau saya yang dibilang sentuhan sedikit ya, supaya lebih manis, supaya hasilnya lebih mantap kan gitu. Nah, ini dihadirkan di fitur customisasi ini. Jadi customisasi ini bukan apa namanya, bukan sesuatu yang ribet atau sesuatu yang wah kita berarti harus tahu ini dong, harus tahu indikatorin, itu enggak. Jadi secara simpelnya tuh gini, saya mau beli Bitcoin kalau turun di sekian baru beli lagi, turun sekian baru beli lagi. Saya mau jual kalau Bitcoin udah untung sekian, kalau belum jangan jual. Dan saya mau kalau harga Bitcoin udah mencapai sekian, stop, kamu jangan beli lagi. Nah, secara tidak langsung seperti itu ya untuk customisasi ini. Baik secara apa teknisnya, fitur-fiturnya itu ada namanya average, ada namanya grid, ada namanya di situ, atau mau pakai keduanya, ada price range yang itu sebagai perintah kalau koinnya udah nyampe harga sekian, stop, kamu jangan beli lagi. Itu istilah teknisnya. Nah, tapi secara analogi sederhana itu cara kerjanya seperti itu ya. Baik itu ada trailing up, trailing down. Nah, ya itu istilahnya ini hanya fitur-fitur untuk memaksimalkan. Tapi apa Pak itu artinya trailing up, trailing down? Nah, jadi ya ininya si asisten ini pinter nih. Nah, si bosnya tadi kan nyuruh, saya mau kalau Bitcoin atau koin yang saya tradingkan belum profit 2%, jangan kamu jual. Misalkan gitu suruhnya. Jadi di situ di setting TP-nya 2% gitu kan. Artinya kan kita memerintahkan IoTrade itu seperti itu. Nah, IoTrade juga pinter. Ketika memang harganya lagi naik kenceng sampai mungkin harusnya jual 2%, kalau ternyata dia naik kenceng sampai 3%, 4%. Nah, justru si IoTrade ini akan menjual lebih dari settingan 2% itu tadi. Jadi bisa sampai 3%, sampai 3,5%, bisa 2,5% gitu. Itu yang namanya trailing up, trailing up itu. Kalau trailing down ya kalau misalkan kita perintahkan untuk saya mau pembelian kedua kalau turun 2%. Nah, ternyata kok di candle itu, misalkan pakai time frame 15 menit, di candle itu kok ternyata turunnya langsung 5% ya. Jadi ya pembeliannya nggak pas di 2% gitu. Gitu ya. Jadi ya pinter lah si IoTrade ini kan gitu. Ini nggak pas banget gitu. Nah, itu isinya fitur-fitur untuk memaksimalkannya. Dan terkait dengan fitur itu juga infonya itu akan ada update yang namanya AI indikator ya. Jadi bisa membaca tren, juga bisa membaca supportnya. Jadi asisten ini akan menunggu sampai supportnya tercapai, baru dia akan membelinya. Nah, nanti dia akan menjualnya ketika sudah mencapai resistennya. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Tapi itu istilah teknis. Sekali lagi ya, itu istilah teknis, jadi nggak perlu dipikirin. Yang penting pokoknya dari IoTrade, dari developer itu selalu berkembang, selalu update ya, tambahan ini, tambahan ini. Jadi kita tinggal manfaatin aja cuannya gitu. Manfaatin aja fitur-fitur yang ada gitu. Gitu. Nah, tadi kan ada yang disebut namanya teknik average, ada tadi grid gitu ya. Nah, average itu gimana sih Pak simulasinya itu? Saya pengen tahu lah gambaran sedikit. Nah, ini sedikit gambaran tentang averaging. Ya, jadi kalau analogi sederhananya, jadi averaging itu kalau misalkan modal $1.000 saya tadi misalkan dibagi 5, nah, maka saya mau menjualnya kalau sudah ketemu harga rata-rata. Misalkan $1.000 dibagi 5 nih. Nah, ternyata dia udah beli sampai 3 kali nih. Nah, tinggal 2 kali lagi pembelian nih. Artinya pembelian 3 kali ini kan akan membeli di harga yang berbeda-beda.
Nah, saya nggak mau nih misalkan yang pembelian ketiga ternyata naik udah untung nih Pak, pembelian ketiga mau jual nggak gitu. Nah, kalau di averaging itu iTrade nggak akan menjualnya. iTrade itu akan menjualnya ketika udah misalkan di setting take profitnya 1,5%. Jadi dari ketika pembelian ini, ketika sudah up 1,5%, itu baru dia akan menjual. Secara sederhananya seperti itu ya. Jadi akan ketemu harga rata-rata plus PP-nya berapa persen, nah itu nanti baru bisa terjual dan akan langsung kejual semuanya gitu. Nah, apakah itu sama dengan kalau misalkan menggunakan grid? Nah, kalau grid itu ya beda, agak sedikit beda gitu ya. Kalau grid itu dia akan memanfaatkan fluktuasi harga di market. Trade ini memanfaatkan fluktuasi harga di market, naik turunnya itu. Nah, tapi kalau misalkan average kan mungkin kalau $1.000 hanya dibikin 5 kali pembelian. Karena akan menunggu sekian persen baru beli. Nah, kalau grid itu biasanya di settingnya akan lebih rapat nih, tapi pembeliannya dibikin banyak. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan sama-sama modal 1.000, di average itu hanya 5 kali pembelian, di grid itu mungkin bisa sampai 20 kali, 30 kali gitu. Belinya kecil-kecil, ngambil untungnya kecil-kecil, tapi sering gitu loh. Jadi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ilustrasinya seperti ini nih. Misalkan ada pembelian nih, ya posisi lagi naik. Nah, di situ pas ada pembelian langsung close, langsung sell kan. Karena posisi lagi naik kan, naik sedikit lagi, sell gitu kan. Nah, habis itu udah mulai turun lagi nih, beli lagi. Terus kok ternyata dia naik lagi, langsung jual. Terus turun lagi, beli. Ternyata nggak naik nih, masih koreksi ya beli. Ternyata habis koreksi kedua dia akan naik sedikit, melebihi target profitnya, dia akan jual. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi akan jual, beli, jual, beli, jual, beli terus gitu. Dan nah, apakah ada kekurangan dari apa namanya dari average dan grid itu tadi? Ya pastinya ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Kalau mungkin pakai average itu kelebihannya mungkin ketika sudah take profit udah clear posisi. Artinya ketika sudah dijual, ya udah dia akan nunggu lagi pembelian berikutnya ya. Jadi per ini ya. Bukan per transaksi, tapi transaksinya itu bikin kelompok. Jadi kalau misalkan average-nya 5 kali, maka 5 kali pembelian ini itu akan menganggap ini satu transaksi nih. Jadi gini ya bos, saya 5 kali pembelian dibagi, nah ini udah ketiga kali nih. Nah, yang ketiga kali ini udah cuan nih, saya jual semuanya bos. Jadi nanti tunggu transaksi berikutnya, gitu ya. Nah kalau grid itu enggak, aduh pokoknya udah jalan ini, pokoknya dibagi kecil-kecil, kamu belinya jangan terlalu banyak, bagi aja 1.000 dibagi 20, misalkan dibagi 20, beli, nanti kalau udah untung, yang pembelian itu jual dulu. Kalau misalkan sudah beli 5 kali nih, nah ternyata yang beli 5 kali ini ternyata habis itu naik harganya, udah yang kelima jual dulu. Yang 4 masih floating, masih rugi, jangan jual dulu. Ya, kurang lebih seperti itu tadi ya, gitu. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan dengan bahasa seperti ini akan lebih, oh iya ya, gitu. Jadi tidak perlu pakai bahasa yang teknis-teknis gitu ya. Nah gitu. Nah sebelum saya masuk ke pembahasan tadi, kenapa iTrade itu bisa, kenapa dengan iTrade itu bisa menjadi penghasilan tambahan untuk kita itu, ya istilahnya kita kan manusia hanya bisa berusaha ya. Kita jaga-jaga kalau memang kalau ternyata krisis itu beneran terjadi, gitu ya. Dan terjadinya bisa lebih parah dari COVID gitu kan. Nah kalau mau tahu alasannya, nah, teman-teman bisa nonton aja di YouTube, banyak gitu kan yang membahasnya. Gitu ya. Tapi sekali lagi, semuanya ya. Mungkin teman-teman yang sudah gabung di grup, ada yang share profit, ada yang share apa, ada yang share masih floating, ada yang share udah kok tiap hari cuan, semuanya itu real teman-teman. Jadi yang namanya trading itu probabilitas. Probabilitas itu maksudnya apa Pak? Jadi memanfaatkan momentum teman. Jadi ketika berdagang secara rasionalnya itu teman-teman kan harusnya senang kalau membelinya atau saya mau berdagang Bitcoin nih. Harusnya kan teman-teman senang dong kalau kulakannya atau pas belinya itu di harga murah kan seperti itu. Bukan ikutan lagi hype, lagi FOMO-nya, lagi FOMO-FOMO-nya malah kan ikut-ikutan borong gitu kan. Borong kan harusnya kalau lagi murah gitu. Nah, terkait mungkin ada yang lagi floating, sudah ada yang lagi, oh punya aku lagi floating nih, belum apa namanya, belum ada profit, hari ini belum profit nih. Ya, itu semuanya ya real teman-teman. Karena ada yang saya lagi, wah hari ini cuannya banyak ini. Nah, beda mulainya, beda strateginya, beda modalnya, beda koinnya, itu semuanya hasilnya kan berbeda. Ini yang bisa menjadi trigger juga buat teman-teman. Kalau yang namanya real trading, itu tidak ada hasil yang sama persis akurat 100%. Maksudnya gimana Pak? Antara si A, si B, si C ini pasti hasilnya akan berbeda. Kecuali mungkin kalau bisa ya, ada 3 orang nih, A, B, C, masuk di jam yang sama, dengan settingan yang sama, poin yang sama, langsung start bareng-bareng. Itu mungkin hasilnya bisa sama. Tapi kan ya kalau kita nggak janjian kan nggak bisa ya gitu. Gitu. Misalkan yang si A nih di grup baru mulai tadi pagi start, udah cuan nih, apa udah cuan. Nah, ternyata di hari itu naik terus misalkan. Atau mungkin di hari itu dia turun dulu koreksi nih. Nah, si B mulainya sore atau malam. Nah, di saat harga sedang koreksi. Nah, ternyata malamnya tuh naik tinggi nih. Si B baru cuan kecil, si A sudah cuan banyak. Karena apa? Karena dari pagi yang borong terus nih, turun beli, turun beli, turun beli. Pas naiknya itu dia jual barangnya banyak. Nah, sedangkan si B dia baru mulai saat harga mulai naik. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya di semua ini adalah real trading. Semua histori-histori yang ada di Selfie Group, semua yang teman-teman ketahui tentang khususnya itu tentang profit yang didapat itu semua real. Jadi itu tidak bisa dijadikan patokan, tidak bisa dijadikan oh berarti kalau pakai iTrade kalau modal sekian profitnya sekian persen di sehari, profitnya sekian persen di sebulan. Jadi tidak bisa ya teman-teman. Kalau ingin cari profit fix berarti bukan di sini tempatnya, gitu ya. Nah, yang mempengaruhi profit besar kecilnya itu apa mas? Nah, di iTrade itu pasti volatile ya. Jadi naik turun harga yang cepat itu justru dengan iTrade itu akan lebih maksimal profitnya. Tapi dengan itu juga teman-teman tuh di sini juga harus aware atau harus paham. Ketika suatu aset itu lebih volatile, artinya lah harga naik turunnya lebih kencang, berarti kan profit akan sebanding dengan risiko gitu. Makanya ketika harga koin-koin itu lagi pada naik, teman-teman jangan FOMO.
Nah, ketika harga itu lagi turun ya, atur strategi gimana ketika turun-turun-turun, ayo trade masih bisa membelinya. Kan seperti itu ya. Nah, semua itu kan ada dibahas di grup ya. Jadi yang belum masuk grup, belum aktivasi ayo trade, belum masuk VIP ya. Artinya VIP di sini tuh bukan harus bayar grup ya, tapi artinya pengguna VIP ayo trade, pengguna ayo trade yang sudah aktivasi. Nah, jadi yang belum aktivasi segera aktivasi, nanti semua edukasi itu akan ada di grup gitu ya. Itu ya, yang pasti ya pahami resikonya gitu. Resiko pasti selalu ada, tapi teman-teman juga sedikit gambaran kalau trading itu ada dua macam, ada trading yang namanya di future, ada di spot ya. Nah, ayo trading di spot. Jadi kita punya barangnya. Resikonya apa Pak? Resikonya hanya floating. Makanya kenapa kalau menggunakan ayo trade ya harus menggunakan apa namanya dana dingin lah, istilahnya dana investasi, bukan dana dapur ya. Jadi kalau misalkan lagi floating ya udah santai saja, biarkan nanti juga harga naik gitu kan. Apalagi kalau teman-teman track history Bitcoin, history Bitcoin dari tahun-tahun mungkin 4 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang itu akan pasti akan cenderung naik gitu ya. Itu teman-teman. Sampai sini paham ya? Ini kurang lebih tentang pembahasan di ayo trade-nya itu tadi ya. Nah, terus gimana Pak kalau waktu tertarik nih pakai ayo trade? Nah, berapa saya harus punya uang nih untuk bisa pakai si asisten ini tadi gitu kan? Nah, kalau untuk saat ini ayo trade ya kalau mau pakai, kan ayo trade ada dua bot ya. Cuman yang bot sahamnya itu belum belum launching ya teman-teman, tapi sudah pre-launch, saat ini sudah bisa pre-order lah gitu. Jadi kalau misalkan mau pakai ayo trade-nya saja ya 130 USDT ya, itu untuk berlaku untuk seumur hidup. Jadi kalau dihitung-hitung sehari berapa? Sehari mungkin 100 perak kali ya. Kan bisa diwariskan juga kan gitu. Jadi misalkan nanti pakai sampai 10 tahun, sampai 50 tahun itu juga nggak masalah. Selama ayo trade masih ada dan selama dunia masih baik-baik saja kan gitu. Kecuali kalau dunia ini hancur ya hancur juga sebenarnya kan gitu kan ya. Nah, tapi kalau teman-teman misalkan wah saya tertarik juga dengan bot sahamnya, nah itu bisa juga tuh langsung ambil aja dengan bot saham 190. Nah, itu juga kan nanti ada masuk di apa namanya? Masuk di trading fee-nya ya. Jadi sebenarnya kalau 90 itu 190 kan nggak salah itu masuk trading fee 60 apa berapa ya? Nanti coba di cek ulang deh. Artinya harganya itu sebenarnya iTrade itu paling $100 lah kalau untuk kriptonya doang ya. Kalau sama mau order yang sama sekalian aktivasi sahamnya, ya ketemunya kalau nggak salah itu 130. Murah kan? Murah lah, orang itu seumur hidup kok. Kecuali kalau itu 1 tahun kita bisa ngitung nih. 1 tahun berarti sehari sekian. Nah, berarti sewanya sekian nih. Nah, berarti saya harus punya target kalau mau trading pakai ayo trade berarti harus untung per bulan sekian. Kalau enggak berarti nggak balik modal untuk sewa. Kan seperti itu ya. Tapi ini berbeda, ini aktif selamanya gitu. Aktif selamanya kita nggak perlu mikirin itu gitu. Itu ya teman-teman. Intinya gini ya. Ayo trade ini kan sebagai jembatan, sebagai asisten pribadi. Saya sudah jelasin kalau ayo trade ini luar biasa ya. Artinya bisa kita manfaatkan untuk pasif income lah. Kenapa bisa dibilang pasif ya? Karena uang kita yang bekerja. Kan seperti itu. Membangun pasif income itu tidak gampang, teman-teman. Membangun pasif income itu perlu effort yang tinggi dan perlu skill yang di atas rata-rata lah kalau untuk di konvensional atau bangun sistem sendiri gitu. Nah, di ayo trade ini kita tuh bisa, siapapun bisa. Bahkan yang baru-baru banget kenal di trading itu juga bisa. Nah, teman-teman sudah tahu nih, ini sebuah kesempatan, ini sebuah momentum yang harusnya itu bisa dimaksimalkan ya, harusnya kita bisa ambil. Nah, makanya kalau sudah tahu ini bagus ya, seperti kata Jack Ma, jadi kalau ingin merubah masa depan, nah, kita bilangnya nggak usah merubah masa depan. Kalau teman-teman aware dengan apa yang dibilang krisis global, ada apa dengan 2030, ya mulailah dari sekarang. Jangan nanti kalau sudah terjadi baru, aduh gimana ini ya, aduh kena PHK saya, aduh BBM 20.000. Nah, jangan sampai nanti teman-teman seperti itu. Jadi persiapkanlah diri dari sekarang. Nah, kalau nanti nggak terjadi krisis gimana Pak? Ya nggak apa-apa, kan malah jadi lebih bagus. Kan gitu. Nah, kita mau mencari penghasilan tambahan nih, kita mau upgrade skill, kita mau upgrade income. Nah, kalau nanti itu untuk apa? Untuk persiapan krisis supaya kita itu masih bisa stay, kita itu masih bisa ya hidup seperti santai lah, ini nggak kekurangan lah setiap bulan itu kecukupan. Nah, kalau itu nggak terjadi berarti kan lebih-lebih, nah, bisa buat refreshing kan, bisa berjalan-jalan gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, gimana tadi untuk ini? Untuk wah, tapi kan itu modalnya 130 Pak. Terus belum modal tradingnya. Nah, gimana tadi bilang kita bisa apa? Memanfaatkan ayo trade atau ayo trade itu bisa dibilang sebagai jembatan untuk apa mendapatkan passive income. Ayo trade itu bisa dibilang sebagai wah, kalau mau punya penghasilan tambahan berarti harus pakai ayo trade, kan butuh modal, Pak. Mungkin ada timbul pertanyaan seperti itu ya. Ya 130 itu kan hanya buat aktivasi, belum buat modalnya kan. Nah, kalau misalkan modal saya hanya 250, modal trading saya hanya $120 nih. Kalau misalkan sebulan profit 10% aja kan cuma $12, Pak. Nah, gimana tuh bisa menghandle yang kebutuhan saya yang besar? Ada pertanyaan seperti itu? Berarti Anda luar biasa ya. Berarti kalau ada yang kepikiran seperti itu, nah berarti udah aware nih, udah nangkap dengan apa yang saya bahas dari depan. Nah, menariknya, Gayo Trade ini juga memberikan kesempatan untuk kita semua. Untuk kesempatan apa nih? Kesempatan untuk mendapatkan hasil yang sama. Baik itu modal besar, baik itu modal kecil, baik itu sama sekali tidak punya modal. Sama sekali ya maksudnya ya sama sekali nggak punya modal trading ya, bukan nggak punya modal untuk apa namanya untuk aktivasi. Ya aktivasi itu kan wajib ya. Jadi setelah aktivasi nih, Pak saya punya uang nih, mentok $130. Pas, saya nggak punya uang untuk modal tradingnya. Gimana nih Pak bisa untuk apa untuk dapat caranya dapat passive income? Gimana nih caranya saya bisa dapat penghasilan tambahan di Ayo Trade? Nah, makanya simak sampai selesai teman-teman. Ayo Trade ini itu ada dua sumber income atau ada dua sumber penghasilan. Jadi ada itu namanya profit trading, ada itu namanya reward atau istilahnya di sini afiliasi ya. Jadi kalau teman-teman memang sudah apa sudah paham, Ayo Trade ini bagus nih.
tapi saya belum bisa pakai karena saya belum punya modal. Tapi minimal saya akan berusaha lah dengan iTrade ini. Saya akan ikut program afiliasi iTrade. Saya akan memasarkan iTrade supaya saya mendapatkan bonus nanti baru bisa digunakan untuk trading. Nah, seperti itu ya kurang lebih itu. Jadi reward ini untuk bonus ini ditunjukkan ke siapa? Ya pastinya ya seperti tadi, khususnya kan gitu. Apakah hanya untuk orang-orang yang begitu aja? Ya enggak, artinya semuanya bisa lah. Tapi khusus banget gitu ya. Khusus banget ya itu untuk yang modalnya pas-pasan banget nih, $130 atau mungkin hanya lebih $50 nih. Saya punya modal $200 Pak. Saya ingin trading $70. Kira-kira bisa nggak itu? Udahlah saya nggak mau ikut afiliasi-afiliasian itu. Jangan berharap teman-teman. Jangan berharap dengan modal $70 bisa jadi 100 juta tahun depan itu. Itu jangan berharap seperti itu. Kita yang real aja lah. Meskipun saya mempromosikan iTrade, saya juga akan berkata apa adanya real. Jadi kalau teman-teman modalnya cekak, ya harus tahu diri lah. Tahu dirinya gimana? Ya kalau misalkan profitnya kecil nggak mau afiliasi, ya udah syukuri yang apa yang ada. Tapi kalau teman-teman harusnya orang yang cerdas, yang bisa mengambil momen, ya kan harusnya kan manfaatkan momen afiliasi ini untuk menambah modal tradingnya. Supaya nanti apa? Supaya ketika modal tradingnya sudah terkumpul banyak, nah itu sudah benar-benar real passive income. Jadi contoh ya kayak tim saya itu dia misalkan modal yang puluhan ribu ya, itu sempat saya melihat terakhir profit terbesar sampai $4.200 sebulan. Jadi kan kalau sekarang dolar udah 17.000 lebih ya anggap aja 17.000 lah. Berarti ya sekitar hampir 70 jutaan ya. Ya 60-70 jutaan bulan. Itu tanpa ngapa-ngapain. Nah, itu bisa seperti itu kenapa? Ya karena modalnya udah besar. Nah, kalau untuk modalnya belum besar, ya caranya harus lebih, ya istilahnya kalau modal besar, orang yang sudah punya modal besar, dia tinggal santai lah sambil ngopi-ngopi gitu. Tapi kalau yang masih cekak, ya dia meskipun sambil ngopi-ngopi harus prospek sana sini kan. Begitu ya teman-teman. Jadi ada agak berbeda sedikit effort-nya gitu. Emang bonusnya berapa Pak kalau mau afiliasi iTrade? Kan saya mau sponsor nih, saya kan udah aktivasi. Terus kebetulan teman saya punya teman itu ini Pak, ini dia suka dengan kripto dan dia sering trading tapi dia boncos mulu katanya. Saya mau menawarkan ke dia. Misalkan seperti itu ya. Nah, menarik nih. Nah, iTrade ini bonusnya besar teman-teman. Jadi sekali istilahnya kita nge-share atau ngajak orang lah ya, bahasa kasarnya kita ngajak orang ya. Kita ngajak orang untuk masuk ke iTrade, atau istilahnya kita dikasih itu kan, kasih link referral nih, kita share nih pakai ini aja bro. Nah, daripada kamu trading boncos terus, tradingnya difutur ya pasti kalau kayak gitu ya, daripada trading sendiri boncos terus difutur, udah pakai ini aja sayang duitnya. Pakai iTrade udah trading mandiri, udah tinggal kegiatan lain, tinggal cari income lain nih, karena iTrade-nya kan jalan sendiri nih. Nah, ketika itu berhasil sekali, maka bonusnya menjadi bonus yang dapat itu $35. $35 sekarang berapa Pak? 3 kali aja 17.000 ya. Itu lumayan ya sekali itu loh. Kalau misalkan sebulan bisa 10 kali, nah itu kan udah di atas pendapatan Jakarta kalau saya. Coba teman-teman hitung sendirilah gitu. Nah, kalau misalkan dapatnya yang ini ada bot sahamnya juga, Bro. Ada nih bot saham nih. Ayo dah aku mau daftar nih sama bot saham sekalian. Nah, itu lebih besar ya. Kalau sambil 2 paket kan $55 ya dapat komisinya. $55 berapa, Pak? Itu 800 ribuan ya. Itu baru sekali. Nah, gimana? Bayangkan kalau misalkan sebulan itu bisa berkali-kali kan gitu. Gitu ya teman-teman. Nah, menarik kan? Nah, itu kalau untuk VIP 2, VIP 3 itu apa, Pak? Nah, itu nanti bahas kita di grup VIP aja. Nah, kenapa nggak di sini aja? Nah, itu kan kompleks ya, artinya butuh sesuatu yang artinya butuh strategi. Nah, strateginya itu semuanya tuh kita bantu, kita sharing semuanya di grup. Bahkan untuk yang khusus VIP itu juga ada pelatihan khusus ya. Jadi gimana caranya mendapatkan member, gimana caranya bisa ya istilahnya optimasi untuk afiliasinya lah gitu. Tapi pasti teman-teman kalau misalkan yang baru bergabung, coba perhatikan aja screenshot aja layarnya. Ini sekian dolar. Bayangin misalkan target sebulan 10 kali, 10 member dapat berapa. Nah, itu aja untuk semangat. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi gitu ya. Nah, apakah cuma itu Pak? Berarti kalau itu saya dapat orang sekali, udah dong. Ya gimana jadi passive income? Katanya passive income kan gitu. Nah, kalau ada pemikiran seperti wah berarti saya bilang Anda itu hebat. Karena apa? Karena orangnya itu cepat nangkap. Nah, itu. Ya tentu tidak lah. Akhirnya juga sudah memikirkan itu. Kalau hanya sekali dapatnya, artinya pas registrasi, pas aktivasi $130 dapat $35. Kalau hanya sekali itu ya nggak bisa jadi passive income lah. Nah, kenapa saya bilang bisa jadi passive income? Ya karena di sini tuh rewardnya banyak. Jadi ada direct reward ya seperti itu tadi, ketika ngajak orang, ketika dapat member itu udah otomatis otomatis dapat. Terus di sini ada tim reward, ada peer reward, itu banyak lah. Nah, ini penjelasannya apa Pak? Nah, makanya kalau yang belum aktivasi nanti di Jumat ya, di malam Jumat ya, hari Jumat ya, nanti ada pembahasan khusus ini dan gimana cara optimasinya gitu ya teman-teman. Nah, kan kalau udah aktivasi semuanya nih, kalau udah aktivasi semuanya ya bagus. Kalau udah aktivasi semua bagus. Nah, ini gambaran saja ya untuk yang pembagian tertingginya. Semuanya sebenarnya ini hanya teknis saja. Teknis terkait dengan afiliasi. Tujuannya apa? Di share-share seperti ini. Tujuannya sebenarnya gini teman-teman. Yang namanya sebuah perusahaan yang sehat itu kan dia harus imbang ya antara pemasukan dengan pengeluaran. Kalau misalkan dikasih bonus besar nih, tapi untuk omset hanya kecil, sedangkan dia harus maintain sistemnya, dia harus bayar karyawannya, dia harus ini harus itu, ya nggak naik lah, nggak bisa berkembang. Malah justru bahkan bisa saya udah tapi adanya angka-angka yang seperti ini, nah dijelasin presentasinya seperti ini sekian persen, buat ini sekian persen, buat ini sekian persen, nah itu tidak yang
gitu. Terus juga ada yang namanya, sebenarnya banyak sih ya untuk ini ya, untuk apa namanya, untuk bonus-bonusnya kayak gini, ada withdraw reward, ada sekian dolar kalau ketika dapat withdraw bonus dan lain-lain. Pokoknya banyak teman-teman. Nah, poin pentingnya gini teman-teman, saya singkat saja ya, saya singkat saja. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan cuan di Ayo Trade, trading modalnya seperti aduh sorry, ini harus di mute ya, kayaknya udah. Karena ini apa namanya, Google Meet ini nggak bisa otomatis ya. Ya sekali lagi buat ini ya, mohon kerjasamanya ya, diperhatikan untuk mic-nya. Ya, saya lanjut ya teman-teman. Jadi gitu ya, simpelnya gini teman-teman. Tapi saya modal saya udah besar Pak, misalkan itu. Besar, modal saya udah 2.000 Pak. Nah, kalau mau besar lagi mau nggak? Ya udah, jalan aja. Toh itu nggak dirugikan teman-teman. Artinya nggak merugikan siapapun. Kita hanya memperkenalkan kok, ini loh ada tool bagus untuk trading. Ini loh ada sebuah platform yang bisa membantu kamu untuk apa, biar uang kamu bekerja, biar uang kamu itu nggak diem gitu. Nah ini kan seperti itu ya kan. Nah terkait dengan bonus-bonus yang banyak tadi, yang inilah sekian persen sekian persen, poin pentingnya ini, kenapa saya tadi bilang di awal itu passive income, teman. Awal itu passive income bisa loh, Ayo Trade ini, dengan Ayo Trade itu kita tuh bisa punya passive income, artinya kita seperti punya saham lah ya, seperti kita udah punya sistem yang kompleks, yang sistem yang begitu rumit, sehingga kita tuh tanpa ngapa-ngapain bisa mendapatkan yang namanya penghasilan pasif. Setiap bulan pasti dapat nih, meskipun saya nggak mau, misalkan saya sudah mencapai titik itu, wah aku udah nggak butuh uang Pak, tetap dikasih, tetap masuk, tetap diserahkan, entah nggak butuh mau dikasih ke orang lain lagi terserah gitu, intinya kan untuk dikasih. Nah itu gimana caranya, yaitu dengan menjalankan afiliasi, sampailah yang namanya target ke VIP 4 ya. Kenapa VIP 4? Nah di sini kan terlihat ya, yang di layar sekarang kan kualifikasi peringkat ya. Kenapa saya tampilkan ini ya, ya karena ini poin pentingnya. Jadi kalau mau punya sistem yang seperti itu tadi, teman-teman cukup di IoT ini. Sebenarnya itu cukup membangun yang namanya tim. Kenapa tim? Kenapa nggak harus? Kenapa? Saya bisa kok jadi Superman gitu. Saya bisa kok kerja sendiri nggak perlu tim. Ya karena di sini akan lebih maksimal ketika menggunakan tim. Kenapa? Ya karena itu syaratnya kan directnya 10 nih. Wah gampang itu Pak, direct 10 itu mah bisa. Nah total timnya 500. Wah gampang Pak itu. Nanti saya tinggal pakai iklan di ads saja. Nah terus sini ada 3 jalur VIP 3. Nah ini akan lebih cepat membangun dengan tim. Artinya gimana? Artinya ya kalau sudah mencapai VIP 4, berarti teman-teman sudah mencapai, ya sudah bisa dibilang teman-teman itu sebagai leader lah ya kan ya. Gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan pakai sistem kerja Superman bisa nggak Pak? Ya bisa-bisa aja gitu kan, tinggal atur strategi. Gitu ya teman-teman. Nah, kesimpulannya gimana nih? Bisa nggak Ayo Trade bisa menggunakan apa, bisa jadi jembatan passive income? Bisa banget gitu ya. Nah, kalau teman-teman nggak yakin nih, bener nggak sih itu isu-isu global tentang apa krisis, ya tinggal cari aja di YouTube, itu banyak kok pakar-pakar ekonomi yang bahas itu. Nah itu kan hanya prediksi Pak. Nah semuanya kita itu tidak ada yang tahu pasti kecuali kematian ya. Kalau mati itu udah pasti tahu, pasti kan dapat kan gitu. Tapi entah kapannya pun kan kita nggak tahu kan gitu ya kan. Nah prediksi-prediksi itu ya kita tuh harus aware aja, dan kita tuh paling gampang itu gini teman-teman. Paling gampang itu gini. Nah terkhusus mungkin yang punya penghasilan fix ya. Penghasilan fix itu artinya misalkan yang gajian setiap bulan. Misalkan tahun kemarin gajian 5 juta misalkan. Nah ini bisa buat beli ini. Nah sekarang kok udah nggak cukup ya. Buat beli beras yang tadinya harganya 12.000 sekarang udah 16.000. BBM itu jadi sampai 20.000. Nah itu kongnya di situ. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya bisa banget, tapi ya, harus dengan usaha lah gitu. Jadi nggak tidur-tiduran doang. Kecuali kalau teman-teman modalnya 1 M ya mungkin ya udah bisa tiduran doang dapat pasifannya gitu. Jadi ya teman-teman, harus dipahami ya. Yang ada pertanyaan-pertanyaan silahkan dipersiapkan ya. Silahkan dipersiapkan di pertanyaannya. Nanti setelah ini saya akan buka untuk sesi apa? Sesi tanya jawab gitu. Ya, saya akan buka untuk sesi tanya jawabnya. Nah, ini apa? Kok itu ada angka-angka ini? Angka-angka apa namanya? Spektakuler tuh. Sekian. Nah, ini semuanya sebenarnya hanya strategi afiliasi ya. Jadi duplikasi 10 ini sekian. Dan ini sebenarnya sudah ada pelatihan khusus untuk member VIP. Makanya teman-teman nih kalau misalkan mau memang benar-benar tertarik dan mungkin apalagi sudah punya kepikiran ya, mungkin melihat berita-berita ekonomi belakangan ini tentang 2030, tentang krisis global, tentang kalau melihat perang nggak kelar-kelar, katanya mau gencatan senjata kok ada ngajuin syarat lagi ya, sekian pokoknya bikin pusing. Ya teman-teman tertarik untuk mendapatkan penghasilan tambahan, ya tinggal aktivasi Ayo Trade, nanti rutin saja ngikutin pelatihannya, ngikutin Zoom-nya, terus ngikutin diskusinya ya, diskusi khusus untuk member nanti kan ada. Nah, coba bisa upgrade skillnya. Karena salah satu yang bisa menaikkan income yaitu hanya skill teman-teman. Misalkan teman-teman nih, wah saya kerja udah bertahun-tahun, gaji saya cuma 5 juta aja. Tapi di perusahaan memang ada nggak sih yang gaji sampai 15 juta? Ya ada, tapi bukan dengan skill yang sekarang. Tuh. Kalau mau penghasilan yang lebih besar, ya harus upgrade skillnya. Kalau skillnya sama aja, gajinya ingin besar, ya itu berarti ya kebalik. Nah gitu ya. Nah gitu. Nah kalau ini metrik itu juga ya intinya bonus lah. Pokoknya bonusnya banyak teman-teman. Bonusnya banyak. Jadi nggak usah
wah ini bonus ini apa Pak, bonus ini apa Pak, gimana caranya? Aktivasi dulu baru mikirin caranya bonusnya. Aktivasi aja belum gimana mau dapat bonus, kan gitu ya. Nah makanya aktivasi dulu, nanti baru, nah Pak saya ingin dong tahu tentang caranya bonus ini, nah dapat supaya maksimal gimana sih caranya, gimana strateginya. Nah, itulah nanti ikut diskusi di pelatihan khusus member VIP gitu ya. Nah, saya itu dari beberapa tahun belakangan ini, saya pribadi teman-teman ya, saya pribadi itu sedang apa ya, benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai passive income. Impian saya itu punya passive income gitu. Kenapa passive income? Karena saya ingin stay, saya ingin banyak waktu dengan keluarga, saya ingin uh, ketika ya artinya nggak ada ikatan lah. Saya pengen nyantai, saya pengen jalan-jalan, saya ada acara keluarga ke sini, saya ingin ini, itu bebas waktu. Nah itu hanya bisa didapat ketika dengan passive income. Dari dulu saya mempelajari untuk mendapatkan passive income di konvensional itu sangat sulit, perlu benar-benar effort yang uh, ya effort yang harus effort banget lah gitu, dan yang pasti perlu modal, perlu skill yang tinggi. Nah, dengan IoTrade ini, memang saya bersyukur banget karena IoTrade bisa mendapatkan passive income ya. Karena apa? Karena dengan passive income itu saya tuh bisa mendapatkan uang. Artinya saya tuh udah tinggal tidur dapat duit gitu ya. Nah, seperti yang quote-nya dari Warren Buffett ya. Artinya kalau kita itu tidak bisa menghasilkan uang di saat kita tidur ya, kita kan tidak selamanya. Gitu ya. Nah, ya itulah passive income. Gitu ya teman-teman. Setuju ya, setuju ya. Nah, passive income lah itu. Nah ini kalau terkait dengan legalitas atau segala macam itu sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan, nggak perlu diperdebatkan, dan juga nggak perlu dirisaukan, nggak perlu dipusingkan. Kenapa? Karena IoTrade ini tidak menyimpan modal kita itu. Ya, jadi IoTrade ini hanya alat bantu. Sekali lagi kita jadi bosnya, IoTrade ini asistennya. Uangnya kita semua yang pegang. Gitu. Nah, tapi kenapa harus diurus legalitas Pak? Ya karena regulasi. Karena ini kita tinggal di suatu negara yang ada regulasinya tetap diurus. Cuman ya memang pengurusannya itu butuh waktu yang memakan, yang agak lama lah gitu ya. Itu jadi sabar saja gitu. Tapi kalau untuk yang sudah di stay di IoTrade, di grup IoTrade, ya harusnya itu juga nggak usah di inilah, jangan jangan dirisaukan lah. Gitu ya. Itu. Nah, ini apa Pak? Banyak banget update informasi dan edukasi ini. Nah, itu saya bilang tadi, kalau sudah member IoTrade, sudah gabung di grup IoTrade, artinya sudah aktivasi, itu skillnya akan ke-upgrade terus. Nah, ini kan poin kan. Kalau ingin mendapatkan, meningkatkan penghasilan, tingkatkan skillnya. Supaya apa? Supaya memantaskan diri kita untuk mendapatkan uang yang segitu. Gitu. Biasanya, misalkan saya nih, biasanya dapat uang 5 juta nih. Gimana saya bisa dapat uang dua kali lipatnya, 10 juta sebulan. Nah, ya saya harus pantas dong saya mendapatkan itu. Kalau misalkan skill saya hanya standar saja, ya gimana mau bisa dapat 10 juta kan gitu. Nah, dengan adanya itu, dengan adanya edukasi A, edukasi B, edukasi ini, itu kan poinnya kan tujuannya satu, ingin meningkatkan skillnya kan gitu. Ketika skillnya nambah, skillnya upgrade, jadi kan udah pantas nih, kayaknya udah pantas nih dapat 100 juta sebulan, nah gitu. Jadi gitu ya teman-teman, menarik ya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Yang belum aktivasi sayang banget. Dari dulu, dari mulai awal IoTrade sampai sekarang, apalagi kalau udah tahu IoTrade dari awal sampai sekarang kok belum aktivasi, ya sayang banget gitu. Nah ini apa Pak? Cashback. Nah ini pokoknya perusahaan baik banget deh. Jadi kita nanti si trading fee juga dapat cashback. Nah gimana cara dapetnya itu ya? Pokoknya gabung aktivasi IoTrade gitu. Nah kalau ini itu teman-teman ya, t-shirt ya, nah kaosnya. Nah jadi harusnya kalau cerita IoTrade ya harusnya punya gitu. Nah saya mau Pak, mau saya belum belum punya. Nanti tinggal hubungi pengundangnya atau chat di grup aja. Saya mau beli kaos IoTrade caranya gimana ya? Nanti hubungi admin di situ ya. Itu ya teman-teman, sekali lagi support sistem iTrade sudah bagus, sistem iTrade-nya juga sudah bagus. Sekarang itu kembali ke diri teman-teman masing-masing. Mau nggak dapat passive income di iTrade? Kalau mau ya jalankan, kalau nggak mau ya ya udah nggak apa-apa. Kan semua itu pilihannya, kan semua itu pilihan gitu. Itu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Bisa dipahami. Nah, ternyata pas 1 jam ya. Nah teman-teman silakan ya yang ini ya, yang apa namanya, ada pertanyaan, silakan di chat aja.